Assalamualaikum. Semoga kamu semua sehat-sehat saja walaupun COVID-19 melanda, tapi semangat belajar harus tetap, jangan sampai kendor. Ya, kita lanjutkan mengenai struktur keuangan desa bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai perkembangan desa. Perkembangan desa merupakan keadaan tertentu yang dicapai penduduk dalam menyelenggarakan kehidupan dan mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Tingkat perkembangan desa ini berdasarkan 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial kultural, dan faktor prasarana. Faktor ekonomi meliputi mata pencaharian penduduk dan produksi yang ada di desa tersebut. Faktor sosial kultural meliputi adat istiadat, kelembagaan, dan pendidikan, serta gotong royong. Faktor prasarana meliputi prasarana perhubungan, pemasaran, dan sosial. Berdasarkan faktor tersebut, tingkat perkembangan desa dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang masih bersifat tradisional. Biasanya lokasinya di pegunungan ataupun di perbukitan terpencil. Ciri-cirinya adalah adat istiadat yang bersifat mengikat terhadap berbagai kegiatan manusia. Kemudian hubungan antar manusia sangat erat. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Mata pencaharian penduduk pada umumnya sejenis ataupun homogen dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Teknologi yang digunakan masih sederhana sehingga tingkat produktivitasnya pun rendah. Keadaan sarana dan prasarana masih sangat kurang. Masyarakatnya jarang atau bahkan tidak mau sama sekali berhubungan dengan masyarakat luar. Akibatnya proses kemajuan di wilayah tersebut sangat lambat. Yang kedua adalah desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang sedang mengalami transisi ataupun perubahan. Desa swakarya sudah lebih maju daripada desa swadaya. Desa swakarya merupakan peralihan dari desa swadaya menuju desa swasembada. Masyarakat desa swakarya sudah tidak begitu terikat pada kebiasaan ataupun adat istiadat. Pengaruh dari luar sudah mulai masuk, sehingga cara berpikir mereka menjadi berubah. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka mencoba cara-cara baru. Mata pencaharian penduduk desa tidak hanya di sektor primer saja, tetapi mereka sudah mulai merambah ke sektor sekunder. Produktivitas kerjanya juga mulai meningkat. Prasarana desa semakin bertambah. Desa swakarya disebut juga desa yang sedang berkembang ataupun desa transisi. Selanjutnya yang ketiga yaitu desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang lebih maju. Desa swasembada merupakan desa yang sudah berkembang. Masyarakatnya sudah mampu memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam, potensi sesuai dengan kegiatan pembangunan. Mata pencaharian penduduk sudah beraneka ragam. Tingkat perekonomian desa sudah lebih maju. Fasilitas desa juga sudah memadai. Penduduknya juga sudah tidak terikat kuat pada tradisi. Lokasi desa umumnya di sekitar ibu kota. Berdasarkan tingkatan perkembangan kemajuan desa, perlu juga kamu ketahui tipe-tipe dari desa. Tipe-tipe desa tersebut itu ada 5 ya. Yang pertama, desa sangat tertinggal atau yang disebut juga dengan desa pratama, yakni desa yang mengalami kerentanan karena masalah yang banyak sehingga mereka kurang bisa
ataupun kurang berkemampuan untuk mengelola potensi sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Tipe yang kedua yaitu desa tertinggal atau yang disebut juga dengan desa pramadya, yakni desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum ataupun kurang dikelola. Yang ketiga adalah desa berkembang atau yang disebut juga dengan desa madya, yakni desa potensial menjadi desa maju. Desa ini juga belum mengelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang keempat, desa maju, ya, tipe desa maju atau yang disebut juga dengan desa prasembada, yakni desa yang memiliki potensi sumber daya dan sudah mulai mampu mengelola untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusianya, dan penanggulangan dari kemiskinan. Yang kelima adalah desa mandiri atau yang disebut dengan desa sembada, yakni desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup. Masyarakat desa sudah mulai sejahtera dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Oke, itulah tadi mengenai perkembangan desa. Pada pertemuan kita selanjutnya, pembahasan kita selanjutnya, kita akan membahas bagaimana bisa terjadi perbedaan desa tersebut. Tentunya itu berdasarkan atas sumber daya alam di desa tersebut dan sumber daya manusia. Oke, selanjutnya akan kita bahas mengenai potensi desa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.